Pernahkah Anda merasa jantung berdebar lebih cepat, tangan berkeringat, atau bahkan tiba-tiba lupa semua yang ingin disampaikan saat harus berbicara di depan banyak orang? Tenang, Anda tidak sendirian. Banyak mahasiswa dan profesional pernah mengalami hal yang sama. Namun, kemampuan berbicara di depan umum bukanlah bakat yang dimiliki sejak lahir. Public speaking adalah keterampilan yang dapat dipelajari, dilatih, dan dikembangkan. Selamat datang dalam pelatihan Public Speaking, From Fear to Confidence on Stage. Melalui pelatihan ini, Anda akan mempelajari cara mengatasi rasa grogi, menyusun penyampaian yang efektif, menggunakan bahasa tubuh yang meyakinkan, serta membangun kepercayaan diri untuk tampil di depan audiens. Mari kita mulai perjalanan dari rasa takut menuju kepercayaan diri di atas panggung. Apa itu public speaking? Public speaking adalah kemampuan menyampaikan ide, informasi, atau pesan kepada audiens secara lisan dengan tujuan tertentu, seperti memberikan informasi, memengaruhi, atau menginspirasi. Kemampuan ini tidak hanya berkaitan dengan cara berbicara, tetapi juga bagaimana kita mengelola pesan, menggunakan bahasa tubuh, mengatur intonasi suara, serta membangun hubungan dengan audiens. Mengapa public speaking penting? Dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan public speaking memiliki peran yang sangat penting. Bagi mahasiswa, keterampilan ini dibutuhkan saat presentasi di kelas, berdiskusi, mengikuti organisasi, hingga mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Dengan kemampuan public speaking yang baik, Anda dapat menyampaikan ide dengan lebih jelas, meningkatkan rasa percaya diri, membangun jiwa kepemimpinan, memperluas relasi, serta meningkatkan peluang sukses di lingkungan akademik maupun profesional. Lalu, mengapa banyak orang masih takut berbicara di depan umum? Beberapa hambatan yang paling sering dialami adalah kurangnya persiapan, minimnya pengalaman, rendahnya rasa percaya diri, takut melakukan kesalahan, dan khawatir terhadap penilaian orang lain. Akibatnya, seseorang bisa kehilangan fokus, berbicara terlalu cepat, suara menjadi kurang jelas, bahkan lupa dengan materi yang sudah dipersiapkan. Namun, jangan khawatir, semua hambatan tersebut dapat diatasi dengan latihan dan teknik yang tepat. Teknik dasar public speaking. Langkah pertama adalah mengelola rasa grogi. Persiapkan materi dengan baik, lakukan latihan secara rutin, atur pernapasan, dan ubah cara pandang bahwa audiens bukanlah pihak yang menghakimi, melainkan orang-orang yang ingin mendengarkan apa yang Anda sampaikan. Selanjutnya, gunakan struktur berbicara yang jelas. Dimulai dari pembukaan yang menarik, dilanjutkan isi yang terstruktur, kemudian diakhiri dengan penutup yang berkesan. Jangan lupa manfaatkan bahasa tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, dan variasi intonasi suara agar penyampaian menjadi lebih hidup. Hindari pula kesalahan umum, seperti hanya membaca slide, berbicara terlalu cepat, atau terlalu sering mengucapkan kata pengisi seperti atau anu. Setelah memahami konsep dan teknik dasarnya, saatnya menerapkan apa yang telah dipelajari. Pada sesi berikutnya, Anda akan mengikuti simulasi public speaking menggunakan topik yang dipilih secara acak.
Melalui praktik langsung, Anda akan melatih keberanian, mengembangkan kemampuan berbicara secara spontan, dan membangun kepercayaan diri sedikit demi sedikit. Karena public speaking tidak cukup dipahami melalui teori saja. Kemampuan ini tumbuh melalui latihan yang konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 2 ingin memaparkan dari hasil materi kita, yaitu public speaking. Sebelum kita lanjutinya, mungkin boleh perkenalan dulu ya. Mungkin dari Iyun. Perkenalkan, nama saya Syedya Kartini. Perkenalkan, nama saya Davina Lewandari. Perkenalkan, nama saya Nadia Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarizaban atau biasa dipanggil Kaza. Nah, oke, kita di sini akan melanjutkan dari hasil pembelajaran ujian akhir semester sebelumnya. Alias dari tadi kita melanjutkan ke materi yang sekarang ini. Pertemanya tentang public speaking. Nah, oke, di sini kita akan melanjutkan dari pemaparan hasil materi yang sekarang itu public speaking. Boleh ditulis. Nah, kira-kira teman-teman di sini siapa sih yang pernah grogi waktu presentasi? Oke, jadi teman-teman udah banyak yang katakan ya, berarti rata-rata mungkin bisa dibilang hampir semua yang pernah grogi waktu presentasi. Boleh di next slide. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu sih public speaking? Oke, kayaknya masih belum tahu ya, masih awam. Nah, jadi di sini public speaking menurut David Zarevsky adalah bentuk komunikasi di mana seseorang sebagai pembicara, misalnya kayak di sini dia memberikan edukasi ataupun materi kepada teman-teman semua. Nah, dalam situasi tertentu ini biasanya untuk diberikan ataupun tujuannya sebagai memberikan informasi ataupun mengarahkan sesuatu berupa seperti perintah ataupun komunikasi lainnya. Boleh ini. Nah, mengapa sih public speaking itu penting? Nah, di sini public speaking itu penting karena sebagai bentuk komunikasi ataupun gaya individu seseorang untuk berbicara kepada lawannya. Misalnya seperti saya yang memberikan materi ataupun berbincang-bincang dengan teman-teman semua. Nah, di sini biasanya public speaking itu seperti di dalam kegiatan organisasi, seperti memberikan presentasi ataupun memaparkan dari hasil materi yang sudah teman-teman pelajari. Itu di dalam contoh kecil yang ada di kelas. Mungkin boleh di next slide lagi. Nah, biasanya di sini banyak yang terjadi itu pada saat public speaking adalah teman-teman merasakan grogi ya atau enggak suka terbata-bata, betul nggak teman-teman semua? Betul ya, biasanya ada yang suka terbata-bata ataupun masih ada lewotan, nah itu nggak apa-apa banget guys. Jadi kita ini yang penting berproses sama bertumbuh untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, teman-teman semua di sini kita akan lanjut ke sesi reflektif, di mana di sini kita akan sekedar ya sharing ataupun tanya jawab sama teman-teman semua nih. Boleh di next slide. Nah, di pertanyaan pertama nih, kira-kira teman-teman hal komunitas apa atau yang teman-teman pikirkan mendengar kata belajar? Kenapa ilmu? Boleh. Dari kamu apa? Awi ya? Awi apa tadi? Kenapa ilmu? Oke, lanjut lagi. Kalau belajar itu harus tulis. Nulis. Oke, menulis ya kalau belajar itu. Boleh lanjut? Menyenangkan. Jadi belajar itu berarti hal yang seru gitu berarti ya. Boleh lanjut lagi? Belajar sih harus Semangat nanti harus ya bara ya semangatnya. Lanjut lagi. Masa depan. Masa depan, kenapa tuh masa depan? Kalau kenapa di belajar itu punya masa depan yang jelas. Oke, berarti punya bakal tujuan ya ke depannya. Boleh lanjut lagi? Kewajiban ya, maka harus banget belajar. Boleh next slide? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Seberapa nyaman sih kalian itu menyampaikan pendapat saat belajar? Biasanya kan kalau misalnya kalian belajar, nah kalian tuh ada yang mau berpendapat nih, dan ada juga yang nggak mau. Nah, kalau dari kalian sendiri nih, kalian nyamannya tuh berpendapat, mengeluarkan pendapat atau tidak? Mungkin boleh ada yang mau volunteer? Boleh. Kalau aku yang materi, kalau misalnya materi yang kita agak blank atau bingung itu jujur lebih baik diem sih. Kayak misalnya akansi nih, itu kan pasti kayak suruh jawab soal dong, kayak suruh jawab soal gitu. Tapi kalau misalkan di situ kita stuck dan nggak bisa, kita lebih baik diem karena takut salah, takut kayak kok nggak cocok ya, terus kayak malu sendiri kayak gitu sih paling. Oke, berarti kamu ada di nomor 3 yang mungkin ragu-ragu melihat situasi dan kondisi juga. Menurut kamu nih, kamu
mau berpendapat atau enggak melihat dari hasilnya juga. Oke, boleh lanjut. Nah, kira-kira nih menurut kalian hal apa sih yang benar-benar bikin kalian tuh mau belajar? Mungkin karena tadi kan udah dijelasin ya dari Nadia, udah mau bertanya karena materinya yang belum dikuasai atau yang belum disukai. Boleh nih kira-kira ada yang mau bantu jawab nggak? Kemudian orang boleh ke atasnya. Kalau misalkan dari aku kayak apa yang membuat seseorang mau belajar ya, karena kan kita kalau misalkan mau tahu sesuatu kita kan harus belajar dulu ya. Kayak misalkan kita mau cari tahu apa sih public speaking, nah berarti kan kita harus mempelajari dulu itu kan apa sih public speaking itu, bagaimana cara kita bisa menyampaikannya dengan baik. Oke, terima kasih Darusnya. Nah selanjutnya di sini aku mau nanya nih ke teman-teman semua, kayak pernah gak sih kalian tuh merasa materi belajar yang kalian pelajaran itu nggak relevan sama kehidupan kalian? Kalau pernah, kenapa? Oke, boleh? Nah, aku anak pendidikan juga ya. Kadang tuh aku suka mikir nih, kita pendidikan akuntansi, oke. Pendidikan kita belajar pedagogikal, oke. Belajar akuntansi, oke. Tapi kita ada juga namanya ngoding nanti di semester 3. Kita kayak, buat apa kita ngoding kan? Kita anak pendidikan akuntansi. Terus sih dulu kayak, ini kayaknya nih buat the next kita juga kayak, buat apa? Kita kan anak pendidikan akuntansi, bukan anak ilmu komputer gitu. Jadi kayak, menurutku agak kayak, kayaknya kurang deh untuk anak pendidikan akuntansi. Nah selanjutnya kita mau tahu nih kegiatan belajar mana yang paling berperan aktif di kelas. Nah di sini ada contoh-contohnya nih, atau dari kalian ada kegiatan belajar yang kalian bikin sendiri gitu. Boleh ini contoh-contohnya? Mungkin kalau saya sih lebih ke tanya jawab ya, karena lebih pengen ngomong secara langsung terhadap guru gimana soal sama pertanyaan yang dikasih oleh guru bisa langsung jawab gitu. Nah, baik ya kalian di sini ada merancang ruang guru yang ideal. Nah, tadi kan kalian udah nyebutin nih kayak pengalaman kalian apa, kayak kegiatan yang belajar kalian masuk ke kalian itu gimana. Terus tadi tantangan juga udah kan. Nah, yang terakhir di sini boleh nih dari teman-teman kalian sebutkan satu hal yang kalian harapkan dari proses pembelajaran materi tadi yang masuk ke kalian apa. Jadi nanti aku bakal bagiin sticky notes ini ke satu orang kalian semua. Jadi nantinya kalian di sini boleh kayak pesan-pesan kalian tadi selama pembelajaran seperti apa. Terus apa hal yang akan kalian kembangkan dari kayak cara kalian kurang belajar dari public speaking tadi. Terus kayak pokoknya pesan deh kak, boleh satu kalimat atau satu kata yang apa kalian itu apa aja kalian bagiin. Oke, aku langsung bagiin ya. Baik teman-teman, mungkin karena waktunya terbatas ya, mungkin dicukupkan. Jadi teman-teman boleh langsung ditempelkan ke depan sticky notes-nya. Boleh dari kamu. Tempelin di sini. Oke, sekian pemaparan dari materi kelompok 2 tentang public speaking. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik setiap presentasi yang memukau, ada proses panjang yang tak pernah terlihat. Ada latihan, ada kesalahan, ada rasa gugup, dan ada keberanian untuk mencoba lagi. Jadi, jika hari ini Anda masih merasa takut berbicara di depan umum, itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari proses bertumbuh. Teruslah belajar, teruslah berlatih, dan teruslah percaya pada kemampuan diri sendiri, karena suatu hari nanti seseorang akan terinspirasi oleh keberanian Anda untuk berbicara. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya.